yaitu soal penangkapan, penahanan, dan penggeledahan, itu ternyata tidak sah. Jadi karena tidak sah, lah ini bisa berguna bagi masyarakat untuk nanti masyarakat bisa menggugat kalau misalnya ada hal tiba-tiba mereka ditangkap, kemudian mereka digeledah, ditahan. Padahal sebenarnya kasusnya sepele seperti kasus saya dan Dr. Tifa, pencemaran nama baik dan fitnah, kok datangnya seperti terorisme, seperti narkoba gitu kan. Itu kan nggak benar. Dr. Tifa tuh lagi mau ujian waktu itu, lagi mau disertasi ujian, ya sidang disertasi kok tiba-tiba didatangi mobilnya dihalangi kayak gitu. Itu kan nggak benar, makanya kita gugat. Betul, iya dok. Kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo memasuki babak baru. Roy Suryo kembali mengajukan pra-peradilan, sementara jaksa meminta eksekusi Dr. Tifa ditolak. Melalui permohonan pra-peradilan ketiganya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Roy kini membidik pemberian ganti kerugian. Pra-peradilan ketiga ini sudah kita daftarkan. Nah, ini ya. Jadi clear ya, di pertama kali kita sampaikan ya. Pra-peradilan ketiga sudah kita daftarkan. Sudah didaftarkan. Sudah keluar nomor perkaranya. Betul. Sudah ditunjuk hakim tunggal pra-peradilan. Nah, sudah keluar jadwal sidangnya. siapa apa itu ya? Kita tunggu tanggal mainnya. Dan tentang apa? Kita tunggu tanggal mainnya. Di sisi lain, jaksa meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak seluruh eksepsi Dr. Tifa. Perdebatan berpusat pada kewenangan pengadilan dan lokus delikti atau lokasi terjadinya dugaan tindak pidana. Menolak seluruh perlawanan eksepsi dari terdakwa dan tim advokat kuasa hukum terdakwa Dr. Tifausia Tiasuma untuk seluruhnya. Jaksa meminta perkara Dr. Tifa dilanjutkan ke tahap pembuktian. Sementara itu, hasil pra-peradilan Roy Suryo dan putusan sela atas eksepsi Dr. Tifa akan menentukan arah lanjutan proses hukum kasus ijazah Jokowi. Pemirsa, Roy Suryo dan Dr. Tifa berada dalam pusaran perkara yang sama tetapi menempuh jalan hukum yang berbeda menuju satu tujuan. Ketika Tifa menguji kekuatan barang bukti, saksi dan konstruksi dakwaan di ruang persidangan, Roy Suryo kembali memilih jalur pra-peradilan untuk ketiga kalinya guna melawan proses hukum yang menjeratnya. Dan untuk membahasnya sudah bersama saya tersangka dan terdakwa kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifauzia Tiasuma, kuasa hukum Jokowi Firmanto Laksana, dan ahli hukum pidana Universitas Indonesia Flora Dianti. Bukan satu, dua narasumber, tapi ada 4 kita hadirkan agar hari ini kita diskusinya semakin objektif. Mas Roy, terima kasih sudah hadir di NTV Prime. Terima kasih, Mbak Nasti. Saya juga sapa yang melalui Zoom, ada Dr. Tifa, ada Mbak Flora, dan Prof. Firman. Selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Jadi hari ini belum ketemu. Kita masih menunggu Prof. Firman. Prof. Firman sudah bergabung? Ada tadi. Oke, nanti kita coba perbaiki komunikasi Prof. lagi Firman dengan kayak Jokowi menghilang. Gitu. Nggak menghilang. Mas Roy, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, dan tadi benar apa kata Mas Abdul Ghafur Sangaji, salah satu kuasa hukum saya, bahwa per kemarin, per hari Kamis, itu kita sudah memasukkan untuk permohonan pra-peradilan yang ketiga. Yang ketiga, sementara yang kedua itu? Yang kedua baru nanti akan diputus pada hari Senin minggu depan. Tanggal? Ya, jam 1, tanggal 20. 20 Juli ya, 20 Juli. Okay. Dan pra-peradilan yang ketiga nanti insya Allah baru akan disidangkan hari Jumat. Oke, baik. Kita ke jeda azan maghrib dulu, tapi sebelum ke jeda, Prof. Firman tadi sudah bergabung ya? Sudah. Ya. Saya bergabung. Jangan hilang lagi ya, Prof. Oke, kita jeda terlebih dulu. Bapak, Ibu, tetaplah bersama kami kembali usai jeda. Pertama kali kita sampaikan ya, pra-peradilan ketiga sudah kita daftarkan. Sudah didaftarkan. Baik, langsung kita mulai dialog NTV Prime. Hari ini sekali lagi saya ingin menyapa
Mas Roy sudah pasti ada Siap. di studio, tidak akan menghilang. Prof. Firman, Mbak Flora, dan Dr. Satu Tifa. lagi. Ya, selamat sore semua. Baik, terima kasih, terima Mbak kasih. Flora. Ya, saya mulai dulu ke Mas Roy ya. Mas Roy, Anda dan Dr. Tifa kan berada dalam perkara yang sama, tapi menempuh dua jalur hukum yang berbeda. Dr. Tifa menghadapi dakwaan dan pembuktian di ruang sidang, sementara Anda menempuh pra-peradilan untuk menggugat legalitas proses yang saat ini tengah menjerat Anda. Publik jadi berspekulasi, Mas Roy, Anda sedang mengulur waktu kah saat ini? Oh enggak, sama sekali. Dan kami tetap kompak ya, nih buktinya. Saya menggunakan pin Dr. Tifa di atas dan pin saya yang ada. Tapi di Dr. belakang. Tifa nggak pakai pinnya. Nggak apa-apa, ya kan? Pinnya- Masa nanti pinnya- ada, pinnya ada. Enggak, pinnya Mas Roy belum jadi. Iya. Karena mau ulang Nah, tahun. artinya gini. Gimana sih katanya Besok. kompak? Gini, kompak. Dan saya selalu hadir. Bukan, Gimana, Dok? pinnya Mas Roy belum jadi. Oh, belum Oke. jadi. Besok, Masih pas di ulang pramuka tahun. ya? Belum diambil masih ya? di pasar pramuka. Itu ijazah yang lagi dibahas di pasar pramuka. Jadi gini, Ya, Nas silakan, dan Mas. semua narsum. Jadi artinya tidak ada yang salah dari jalan kami ambil. Karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru nomor 20 tahun 2025, kita boleh melakukan praper atas beberapa hal. Ya. Dan itu yang kami lakukan. Dan itu terbukti pada pra-peradilan yang pertama, ya meskipun ada juga yang tidak disetujui, tetapi ada 3 yang itu dagingnya semua, yaitu soal penangkapan, penahanan, dan penggeledahan, itu ternyata tidak sah. Jadi karena tidak sah, lah ini bisa berguna bagi masyarakat untuk nanti masyarakat bisa menggugat kalau misalnya ada hal tiba-tiba mereka ditangkap, kemudian mereka digeledah, ditahan. Padahal sebenarnya kasusnya sepele seperti kasus saya dan Dr. Tifa, pencemaran nama baik dan fitnah, kok datangnya seperti terorisme, seperti narkoba gitu kan. Itu kan nggak benar. Dr. Tifa tuh lagi mau ujian waktu itu, lagi mau disertasi, Sidang disertasi ujian, ya. sidang disertasi kok tiba-tiba didatangi mobilnya dihalangi kayak gitu. Itu kan nggak benar, makanya kita 4 mobil. gugat. Betul, iya Dok. Jadi artinya kami juga nanti lagi menggugat ini, yang kedua ini, insya Allah hari Senin itu putus, adalah soal penerapan pasal 32 yang diberlakukan kepada saya khususnya dan juga tentu Dr. Tifa. Nah, sebentar. Gitu, Ini 3 kali pra-peradilan ya, Ya. Mas Roy. Kita flashback dulu sebentar Ya. agar Silakan. pemirsa NTV juga bisa mengikuti begitu. Ha-ha. Yang pertama adalah pra-peradilan Soal yang Anda gugat penangkapan- menyerang tindakan penangkapan- paksa aparat. Ya, tindakan Dan di paksa. situ Anda menang sebagian, Betul. Hakim dari Pengadilan Negeri Dan Jakarta Selatan yang menyatakan daging-dagingnya kita menang, yang lain sih penangkapan, nggak tahu. penggeledahan, penahanan Ya. itu tidak sah menurut Tidak sah. hukum. Ya. Pokok perkaranya tapi tetap jalan. Ya. Oh nggak apa-apa, pokok perkaranya sih pasti jalan. Oke, Ya. terus kemudian pra-peradilan yang kedua itu Nah. Anda menggugat menyerang status tersangka dan dasar Betul, alat bukti pasal-pasal yang digunakan untuk pasal 32 Undang-Undang ITE itu tidak sama dengan alat bukti yang digunakan untuk fitnah dan pencemaran baik. Oke. Jadi di daftar yang saya dan Dr. Tifa hadapi sekarang adalah dari sekitar 712 barang bukti yang ada, itu barang bukti yang nggak berhubungan dengan pasal 32 apalagi 35. Oke. Kemudian dari ahli yang kemarin dihadirkan lucu banget ini. Ahlinya itu tidak mengerti soal ITE. Katanya profesor, ahli. Kok nggak mengerti soal ITE? Jadi kan konyol banget. Ini sama dengan mengulangi ahli yang pertama yang waktu itu juga dihadirkan. Bahkan ahli yang pertama itu semua pemirsa Nusantara TV, waktu itu ahlinya bahkan mengatakan ini cacat formal. Nah kalau cacat formal ya selesai lah, makanya kami menang. Oke. Insya Allah kalau yang ketiga itu sebentar, nggak soal, gitu. yang pra-peradilan kedua kan sidangnya sudah, tapi Sudah, pembatasan tinggal nunggu putusan nanti keputusan besok tanggal Senin. 20 Tanggal 20, Juli. Dan ya. kemudian yang sekarang pra-peradilan ketiga Anda menuntut ganti rugi Betul, atas akibat itu ada hubungan proses dengan pra-peradilan yang pertama. yang dipersoalkan. Ya Dan kalau itu insya Allah goal juga pasti, karena sudah terbukti tidak sah kan, tidak diakui. Nah ini bahkan ide ini sebenarnya yang menawarkan adalah Pak Hakim sendiri, Hakim Tunggal. Pak Hakim Tunggal Iketut Darpawan waktu itu mengatakan ini sebenarnya bisa diajukan soal ganti rugi, tuntutan. Ah udah, kita ajukan untuk pra-peradilan ketiga. Gitu Mbak. Oke, baik. Saya ke Dr. Tifa, silakan Dr. Tifa, tanggapannya. Ya, pertama begini, jadi saya juga memberikan underline kepada apa yang isu-isu yang mengatakan bahwa saya sama Mas Roy pecah beda kongsi dan Ya. sebagainya gitu ya. Itu terlalu sering kami sampaikan ya. Tapi intinya begini, ini menunjukkan bahwa kita ini memang kreatif, inovatif, proaktif ya. Jadi kan banyak sekali Tagline ternyata baru setelah tuh. kita belajar. Iya. Iya, setelah kita belajar 1 tahun ya kuliah gratis ilmu hukum ini kan kita jadi tahu ya, jadi tahu dan kemudian kita juga melihat bahwa banyak sekali strategi ataupun apa ya, bagaimana kita menghadapi kasus kriminalisasi kita ya. Sekali lagi saya mau tetap sampaikan bahwa apa yang terjadi pada saya dan Mas Roy, beliau masih tersangka, saya sudah terdakwa, itu adalah sebuah prosedur yang kriminalisasi ya, unprosedur ya. Jadi kita tahu, makanya kita juga menghadapinya secara kreatif, inovatif dan proaktif.
kreatif gitu kan, seperti itu. Maka kami bukan berbeda jalan, beradu strategi, bukan ya, berseberangan, bukan. Pokoknya kita kreatif aja ya Mas Roy ya. Setuju. Kita kreatif, Itulah, kita ya. inovatif dan Oke, pokok perkaranya pokoknya sama gitu. dan sama-sama siap menghadapi persidangan ya. Iya, Baik. karena bisa prapit, bisa maju sidang, oke, nggak ada Iya. masalah Ya. begitu lah. Oke, Jadi kita oke. hadapi dengan penuh Ya, baik. semangat. Siap. Saya ke Mbak Flora Dianti, ahli hukum pidana Universitas Indonesia. Mbak Flora, adakah limitasi pengajuan untuk sebuah pra-peradilan kalau kita merujuk pada KUHP baru? Ya, terima kasih Mbak Nastivi. Jadi pada pokoknya memang sudah benar ya, pra-peradilan itu bisa diajukan sebenarnya cuma satu kali untuk perkara yang sama, bukan perkara yang sama, permohonan yang sama gitu. Ya. Kan kalau yang disampaikan oleh Pak Roy Suryo ini kan beda-beda ya. Nah, Gitu loh. itu. Jadi kalau misalnya karena sudah beda-beda berarti dianggap tidak nebis in idem atau dibolehkan begitu. Kecuali kalau misalnya nanti ada yang ditolak kemudian disampaikan Oh, lagi, enggak. maka itu menjadi tidak boleh dilakukan. Oke. Memang dibolehkan pada Pak. Jadi nggak ada limitnya ya Mbak kalau bicara Ada. sampai berapa kali maksimal nih pra-peradilan? Selama nggak ada nebis indem ya? Ketawa Mbak Flora. Satu kali untuk permohonan yang sama, Yang sama. untuk masalah yang sama, karena ini kan ada 9 permasalahan atau ruang lingkup pra-peradilan yang bisa diajukan. Nah, jadi ada upaya paksa aja ada 9 macam, lalu kemudian ada ganti kerugian rehabilitasi, kemudian ada penghentian penyidikan penuntutan, penyitaan yang tidak berkaitan dan seterusnya. Itu ada 9 ya. Upaya paksanya juga ada 9. Jadi memang banyak permohonan yang bisa diajukan di dalam pra-peradilan. Nah, setiap permohonan tersebut itu bisa diajukan. Jadi kalau misalnya ruang lingkupnya ada 9, penangkapan, 9. penahanan, penggeledahan juga ada banyak gitu. Memang bisa banyak diajukan. Nah, kebetulan kan kemarin kan memang permohonannya mengenai penangkapan, penahanan ya kalau nggak salah penyitaan ya, itu kan dikabulkan. Nah, Ya. maka kemudian sudah sesuai dengan apa yang dimohonkan. Nah, maksudnya jika kemudian mengajukan kemarin misalnya tidak dikabulkan, kemudian mengajukan lagi, nah itu tidak boleh, gitu karena halnya sama. Hanya satu ya, oke. Jadi Mbak Flora, Mbak Fiora, apakah strategi memecah objek itu seperti Anda sampaikan tadi sampai 9 kali 9 mungkin, apakah masih selaras dengan semangat KUHP yang baru? Iya, jadi Nggak pada ada masalah. dasarnya kalau misalnya pra-peradilan ini kita hanya menguji formalitasnya, Setuju. Ya. ya prosedur acaranya. Sedangkan kalau di persidangan itu kayak Dokter Tifa yang itu mau Materi. langsung pokoknya saja, substansi pokok perkara yang diperiksa, demikian sih. Jadi memang ini tadi sudah disampaikan kan, memang yang Pak Roy-nya kemudian menguji formalitasnya, Dokter Tifanya langsung menguji substansinya pokok perkara. Memang beda-beda, cuma semuanya dibolehkan. Oke, semua dibolehkan. Ini ahli hukum pidana UI yang bicara Mas Roy. Oke, sebelum ditanggapi nanti saya ke Prof Firman dulu. Saya tahu Prof Firman sudah ingin menanggapi hal ini, mengajukan pra-peradilan untuk ketiga kalinya, Prof, di tengah proses perkara pokok yang sedang berjalan. Tanggapan Anda? Ya, selamat sore semua ya. Sore, Jadi kalau menurut hemat saya, mohon maaf nih Mas Roy dan teman-teman semua, kami melihatnya ini adalah proses untuk mengulur-ngulur waktu. Enggak lah. Walaupun memang diberikan kewenangan dalam prapit ya. Tadi saya juga mau meluruskan terkait dengan persoalan Mas Roy, memang kan sudah kesatu bicara mengenai proses administratif dan sebagainya. Kedua bicara masalah masuk ke substansi yang menurut hemat kami melihatnya ini adalah pokok perkara dan tentu harus diuji pada saat sidang pokok perkara. Untuk yang ketiga yang disampaikan ya memang itu difasilitasi di dalam KUHP mengenai ganti rugi seperti itu. Tapi kita melihatnya adalah ya untuk bagaimana nanti hakim dapat menyatakan supaya langsung setelah ini masuk ke dalam pokok perkara. Jadi buat kami ini adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh KUHP dan dipergunakan, tapi perlu diketahui fasilitas ini juga ada keterbatasannya. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk masing-masing proses prapit itu 1 kali gitu ya. Kalau tadi bicara masalah kan digabung Kalau kemarin ya sama. mengenai penangkapan, penahanan dan penggeledahan kalau nggak salah itu kan digabung sudah upaya hukum sudah selesai kan gitu. Kemudian masuk
ke pasal. Kalau pasal nggak bisa diuji di Prapit menurut hemat kami, dia akan masuk ke dalam pokok perkara. Oleh karena itu ya disilakan saja nanti apa putusan hakim kita hargai. Yang ke berikutnya memang ini juga di dalam pasal KUHAP juga memang dimungkinkan. Jadi saya pikir ya silakan saja, kita tinggal tunggu gitu kan. Dan yang penting adalah nanti akan masuk ke dalam pokok perkara baik Mas Roy maupun Bu Tifa. Saya rasa sementara itu. Oke, silakan tanggapannya Mas Roy. Ya, jadi terima kasih ya Prof. Firman dan juga Ibu pengamat Mbak Flora ya. Tentu kalau Dr. Tifa kita sudah saling ketemu. Ya, gini. Jadi apa yang saya lakukan ini adalah benar-benar memanfaatkan kebaikan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Dan tentu saja kami tidak akan nebis in idem. Kami tidak akan mengulangi untuk kedua kalinya untuk hal yang sama. Pasti tidak. Apalagi kalau ditolak. Tapi kalau misalnya NO ya ada belum diterima, mungkin saja kita perbaiki. Jadi artinya kenapa kami membahas, kami bukan membahas pasal ini di 32 yang pra peradilan kedua, tapi kami membahas alat bukti. Apakah alat buktinya itu sudah sesuai dengan yang ada? Jadi artinya itu masih formal. Jadi kita masih formalnya saja. Jadi formalnya yang kita periksa dan ternyata formalitas dari alat bukti itu kemarin tidak bisa dihadirkan, tidak bisa ditunjukkan oleh jaksa dan juga selaku termohon. Anda merasa di pra peradilan kedua nanti hari Senin Anda menang lagi? Insya Allah begitu. Meskipun menurut saya tidak perlu terlalu berharap. Kalau yang pertama kemarin saya optimis banget. Karena ahli yang dihadirkan mereka malah menguntungkan kami. Pak waktu itu justru mengatakan kalau ini cacat formal. Nah kalau ini kemarin dia tidak bisa menjawab. Ahlinya itu tidak bisa menjawab dan bahkan salah. Dalam membaca Undang-Undang ITE dan kebetulan saya ikut membuat naskah akademiknya, saya ikut menyusunnya sama dengan yang dikatakan Prof. Henry Subiakto adalah bahwa alat bukti untuk perkara elektronik ya di pasal 32 dan juga 35 itu adalah data elektronik dan itu data itu harus bisa diakses.